Halo semua, perkenalkan nama saya Decendia Monica dengan NIM belakang 008. Jadi di video ini kita akan membahas mengenai antibiotik. Nah, jadi ternyata penggunaan antibiotik itu bisa berbahaya loh. Nah, mengapa bisa demikian ya? Jadi penggunaan antibiotik itu bisa berbahaya pada kondisi tertentu ketika penggunaannya itu berlebihan atau tidak sesuai dan bahkan tanpa resep dokter. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya sampai selesai ya. Nah, sebelum kita masuk pada mekanisme mengapa antibiotik ini berbahaya karena menyebabkan resistensi pada target bakterinya, perlu kita pahami bahwa antibiotik ini merupakan obat keras dan perlu resep dokter untuk mengkonsumsinya agar tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan seperti resistensi bakteri targetnya. Nah, jadi konsumsi antibiotik ini tidak boleh sembarangan ya. Adapun antibiotik adalah suatu zat antibakteri yang dihasilkan serta diisolasi dari mikroorganisme tertentu seperti jamur atau berasal dari semi-sintetik atau sintetis yang bersifat menghambat atau mematikan pertumbuhan bakteri yang diberikan secara oral, topikal, ataupun dengan injeksi. Nah, jadi berdasarkan pengertian tersebut, antibiotik ini bagi bakteri adalah suatu racun sehingga bakteri ini akan memunculkan suatu sifat sebagai upayanya untuk bertahan hidup disebut dengan resistensi antibiotik. Nah, jadi plastisitas genetik pada bakteri memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan ancaman lingkungan dan molekul antibiotik sehingga akan menyebabkan evolusi bagi si bakteri untuk dapat mengembangkan sifat resistensinya. Nah, jika kita lihat nih struktur sederhana dari bakteri, mereka memiliki DNA yang sirkular dan juga materi genetik lain berupa plasmid yang berbentuk sirkular yang lebih kecil, di mana pada plasmid inilah biasanya terdapat gen resistensi yang disebut dengan resistance gen terhadap antibiotik, dan gen inilah yang kemudian akan mengkode protein-protein penting yang digunakan untuk mengembangkan sifat resistensi tersebut. Nah, gen ini dapat bekerja dengan mengkode protein-protein resisten terhadap antibiotik hanya ketika gen ini berada pada DNA utama. Nah, ketika sudah ada pada DNA utama, maka akan terjadi sintesis protein dan gen ini akan mengkode protein-protein, entah itu akan dijadikan enzim pendegradasi antibiotik sehingga antibiotik tidak aktif bekerja lagi, atau struktur protein lainnya seperti efflux pump yang akan memompa antibiotik yang masuk kembali keluar karena dianggap sebagai racun dan membahayakan sel bakteri. Nah, selain itu, protein yang dikode oleh resistance gen juga dapat menyebabkan modifikasi target pengikatan antibiotik seperti merubah struktur proteinnya sehingga antibiotik tidak dapat berikatan dengan target dan tidak dapat bekerja pada target patogen. Nah, hal inilah yang mendukung adanya sifat resistensi terhadap antibiotik. Nah, untuk dapat melakukan hal tersebut, adapun mekanisme resistance gen dapat mencapai DNA utama dari bakteri adalah melalui transfer gen horizontal dan juga vertikal, di mana secara vertikal resistance gen didapatkan ketika dilakukan replikasi seperti mutasi spontan, akan tetapi hal ini jarang terjadi dan membutuhkan waktu yang lama. Nah, sedangkan secara horizontal itu merupakan mekanisme yang paling sering terjadi, di mana gen resistance langsung didapatkan oleh bakteri melalui 3 mekanisme, yaitu konjugasi, transduksi, dan juga transformasi. Nah, adapun konjugasi merupakan proses di mana suatu bakteri yang materi genetik utamanya mengandung resistance gen akan membentuk virus dan akan menempel pada bakteri lain sehingga resistance gen akan bereplikasi dan berpindah pada bakteri lain dan akan tergabung dalam materi genetik utama bakteri tersebut. Nah, sedangkan transduksi adalah mekanisme dengan memanfaatkan virus yang menginfeksi bakteri atau bakteriofag. Nah, virus akan menginfeksi bakteri yang mengandung resistance gen pada materi genetik utamanya, kemudian menginjeksikan materi genetik virusnya ke dalam bakteri dan akan memaksa bakteri untuk membentuk materi genetik serta virus baru lainnya, di mana saat ini terjadi terdapat kemungkinan bahwa resistance gen juga ikut tereplikasi dan terkandung dalam salah satu virus baru yang terbentuk. Dan ketika bakteri lisis dan membebaskan virus, maka resistance gen akan diteruskan pada bakteri berikutnya yang akan diinfeksi oleh virus yang mengandung resistance gen.
Nah, adapun proses terakhir adalah transformasi, di mana bakteri yang mengandung resistance gen pada materi genetik utamanya itu mati atau lisis, dan gen resisten ini terlepas dan dapat diambil oleh bakteri lain, kemudian akan digabungkan dengan genomnya sehingga bakteri ini akan memiliki sifat resisten terhadap antibiotik tertentu. Nah, adapun resistensi antibiotik terjadi lebih cepat dikarenakan penggunaan antibiotik yang tidak sesuai aturan, di mana antibiotik ini digunakan khusus untuk menangani kasus terinfeksi bakteri patogen, sehingga untuk diagnosisnya memerlukan tenaga medis yang dapat melakukan pemeriksaan fisik dan juga laboratorium. Nah, adapun penggunaan antibiotik yang tidak sesuai aturan dapat meningkatkan potensi resistensi bakteri terhadap antibiotik ketika digunakan pada non-infeksi, kemudian penggunaan antibiotik yang hanya separuh waktu dan tidak dilanjutkan lagi, di mana seharusnya penggunaan antibiotik sesuai dengan waktu yang dianjurkan oleh dokter, karena untuk dapat membasmi keseluruhan bakteri patogen yang ada, perlu waktu tertentu bagi antibiotik untuk dapat melaksanakan tugasnya. Nah, selain itu, berganti-ganti jenis antibiotik pada satu periode sakit juga meningkatkan potensi resistensi karena antibiotik spesifik bekerja hanya pada jenis bakteri tertentu, bukannya dapat bekerja pada seluruh jenis bakteri. Nah, selain itu, kurangnya dosis antibiotik yang dikonsumsi kemudian digunakan bukan pada penyakit infeksi bakteri, serta bakteri mendapatkan kemampuan kekebalannya dari bakteri lain, seperti yang sudah dijelaskan tadi juga meningkatkan resistensi bakteri terhadap antibiotik. Nah, maka dari itu, hindari menggunakan antibiotik tanpa resep dokter ya.